Hai Teknoza, kita ketemu lagi. Oke, menurut saya smartphone kelas 5-6 juta adalah yang paling menarik untuk saat ini. Buat yang anti sama MIUI, pilihan terbaiknya ada di Galaxy A54 dan Vivo V27. Sementara untuk Mi Fans garis keras ada Xiaomi 12 yang harganya lagi terjun bebas. Plus sebentar lagi Poco F5 akan segera dijual resmi ke Indonesia. Tapi jangan pernah lupain kalau masih ada Xiaomi 12T yang masih cukup fresh. Video kali ini saya akan ngejawab kenapa Xiaomi 12T tetap jadi pilihan yang bijak untuk bisa dapetin sebuah paket smartphone performa yang all-rounder. Langsung aja kita bahas, ini dia user experience dari Xiaomi 12T. Jangan lupa subscribe dan langsung aja kita gas videonya. Oke, kalau ada pertanyaan apakah smartphone ini feature proof alias worth it untuk dipakai jangka panjang, jawabannya udah pasti iya dan iya. Xiaomi 12T udah support jaringan 5G termasuk band N40, terus dia juga punya garansi resmi yang tercover sama Xiaomi Indonesia selama 2 tahun. Soal OS-nya sendiri, smartphone ini start dari Android 12 dan bakalan dapat 3 kali OS update sampai nantinya di Android 15. Saat video ini dibuat, Xiaomi 12T udah naik 1 kali OS ke Android 13 dengan MIUI 14. Cuma ya nggak tahu kenapa ya, setelahnya tuh developer Xiaomi-nya kayak males-malesan. Sekarang security patch-nya aja stuck di bulan Januari 2023 dan sampai hari ini belum ada tanda-tanda dapat update lanjutannya. Efek dari software update mandek kayak gini emang nggak langsung bikin performanya jadi ngedrop. Cuma saya mulai ngerasain respon layar sentuhnya itu mulai nggak segercep kayak waktu di awal beli. Secara performa MIUI 14 terkenal kaya akan fitur dan sebenarnya sih oke-oke aja ya selama usernya udah paham bagaimana caranya memaksimalkan potensi dan juga bisa mematikan iklan. Oh ya, kebetulan saya juga nemuin ada satu tema yang cukup menarik. Dia bisa bikin semacam dynamic island yang bisa munculin pop-up Windows lengkap dengan animasi ketika musik playernya kita mainin. Kayak gini, keren deh. Oke, Dimensity 8100 Ultra adalah salah satu alasan kenapa HP ini jadi pilihan yang pas buat gamers. Saya suka banget sama karakternya yang buas kayak monster namun tetap ramah sama baterai dan gak gampang kepancing emosi. Dua poin yang bertolak belakang kalau ngelihat performa chipset di 2 generasi sebelumnya. Dari 3 pengujian benchmark populer kayak Antutu Benchmark, 3D Mark, dan CPU throttling, semua hasilnya masih positif banget buat smartphone ini dan ini jadi bukti kalau pemilihan Dimensity 8100 Ultra adalah langkah yang tepat banget dari Xiaomi. Bahkan kalau menurut saya pribadi, di beberapa sikon malah lebih baik daripada Snapdragon 8 Gen 1 yang ada di Xiaomi 12. Dan ini kemungkinan besar akan jadi persaingan ketat sama Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang nantinya ada di Poco F5. Genshin Impact misalnya, di settingan rata kanan highest 60 fps, dia tuh bisa dapetin fps rata-rata tembus 50 fps tanpa bikin smartphone-nya jadi panas. Suhunya tuh cuman sekitaran 42 sampai 43 derajat Celcius aja. Untuk game yang kelasnya di bawah Genshin Impact kayak misalnya Mobile Legends atau PUBG Mobile, opsi rata kanan dari developer gamenya juga udah kebuka dari awal, jadi bisa dapetin gaming experience yang lebih memuaskan. Nah, ternyata dengan mesin yang kencang tadi, baterai life yang saya dapetin masih bisa dapat standby time seharian untuk sekali charging. Jadi bisa dibilang hampir nggak ada penurunan performa untuk daya tahan baterainya. SOT yang saya dapetin masih bisa tembus 7 jam dengan sisa baterai di belasan persen dan yang bikin saya betah jujur ya. Charging speed 120 wattnya itu konsisten dengan durasi ngecharge kurang lebih 20 menitan aja. Kalau menurut saya pribadi nih, sebenarnya kamera di Xiaomi 12T ini ekspektasinya udah masuk di harga 5-6 juta. Kamera utamanya so far bisa hasilin foto-foto yang udah lebih dari cukup kalau cuma sekedar berakhir di sosial media. Resolusi 108 megapikselnya bisa dipakai untuk menghasilkan foto yang tajam meskipun kita udah lakukan cropping beberapa kali. Bisa dilihat di sini dengan zoom sampai 10 kali aja hasilnya masih relatif bagus dan detailnya kejaga. Color science di Xiaomi 12T sendiri emang lebih ke arah natural looks ya. Jadi mungkin berasa kurang genjreng warnanya untuk beberapa selera orang. Sementara untuk foto dengan objek wajah manusia, sebaiknya fitur AI-nya dimatiin aja supaya warna kulit nggak terlalu over kontras dan jadinya kemerahan.
Nah, kamera ultrawide-nya cuma 8 megapiksel kayak di HP mid-range kebanyakan. Tapi di sini untungnya perubahan warna antara kamera utama dan kamera ultrawide-nya nggak kelihatan terlalu signifikan. Terakhir, di performa low light juga bisa dibilang oke ya. Nuansa malamnya masih kelihatan natural, detail foto masih dapat, dan noise-nya juga relatif minim. Emang bukan yang wah banget, tapi ini udah cukup fair sama harga yang kita dapat. Oke, kalau ini Xiaomi 12T, ini Full HD 60 fps ya. Bisa dilihat ini stabil, 60 fps nya tetap stabil. Oke, ini Xiaomi 12T ya, ini 4K 30 fps. Kalau dari viewfinder ini stabil ya, nggak ada masalah, mantap. Oke, salah satu kelebihan di Xiaomi 12T adalah kemampuan rekam video kamera depan ya, di resolusi 1080 60 fps. Jadi dia bisa 60 fps ya, walaupun belum bisa 4K, tapi dia bisa stabil. Dan ini 60 fps nya stabil banget ya. Ini 60 fps loh, tapi stabil banget. Terus juga kayaknya dynamic range-nya juga makin oke ya setelah di MIUI 14 base Android 13-nya. Ini makin stabil kayaknya. 4K 30 fps nya nggak ada keluhan sih, stabil. Sampai hari ini masih stabil banget buat dipakai. Oke, di poin terakhir nih ya, buat yang udah pernah pakai Xiaomi 12T, semuanya saya rasa bakal bilang setuju kalau build quality smartphone ini bagus. Pakai banget 2 jempol tangan dan 2 jempol kaki. Nggak ada tuh kerasa kerupuk-kerupuknya sama sekali. Mungkin karena masih satu desain sama seri flagship, makanya looks and feel premiumnya bisa langsung terasa dalam sekali pegang. Nilai positif lainnya, backdoor kacanya ini saya suka banget soalnya nggak ninggalin bekas sidik jari. Oh ya, ngomong-ngomong, dual stereo speakernya Xiaomi 12T ini beneran emang ada 2 ya, bukan gabung pakai speaker di earpiece. Nah, lanjut di layar, Xiaomi 12T ini juga berasa flagship. Jualannya bukan cuma AMOLED 120Hz dengan in-display fingerprint scannernya aja. Jadi buat yang belum tahu nih, resolusi layarnya itu ada di 1220 pixel atau lebih tajam daripada layar 1080 pixel di para kompetitornya. Soal yang satu ini no debat deh. Pokoknya layar Xiaomi 12T beneran bagus dan ini bisa memuaskan buat dipakai segala macam kebutuhan. Sedikit ada bumbu gimmick buat keren-kerenan, in-display fingerprint scannernya bisa dipakai buat heart rate monitor. Apakah hasilnya presisi? Coba tanyakan ke Alvinse yang sekarang lagi ada di India. Oke, sebagai penutup, nggak banyak smartphone mid-ranger yang bisa bikin saya betah make lebih dari 3 bulan. Dan Xiaomi 12T bisa dibilang salah satu paket lengkap performa all-rounder yang value-nya lebih banyak nilai plus dibanding nilai negatif. Satu-satunya yang paling ngeganjel saat ini adalah software update-nya yang mandek dan kesannya ogah-ogahan. Padahal sebenarnya hardware di smartphone ini bisa dibilang ada di flagship level. Semoga aja pihak Xiaomi bisa segera mengatasi masalah ini. Oke, segini dulu aja video dari Xiaomi 12T. Buat kalian semuanya yang juga user dari smartphone ini, yuk saling sharing dan meramaikan kolom komentar di bawah. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel ini kalau dirasa bermanfaat. Saya Tengku pamit and stay pian out. Yo guys.